Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin najirat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan asatidah-asatidah, para hujjaj, para sepuh, bini sepuh, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Jami Al-Barokah Kampung Baru, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Teriring doa semoga para bapak jamaah sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmat kepada kita, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiah. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah, salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minal zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga diaku menjadi bagian dari umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan pagi ini, Sabtu 12 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah, bertepatan dengan Sabtu 10 Mei 2025 Miladiyah. Kita awali pertemuan ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah ini yang sakit di antara kita semoga diberikan kesembuhan dengan segera, diberikan kekuatan lahir dan batin, disabarkan dan tentunya sembuh sehat seperti sedia kala. Kita sekalian yang masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, semoga dimampukan untuk menggunakan seluruh nikmat sehat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, serta dengan istiqomah kita melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala sehingga saat wafatnya nanti Allah wafatkan kita sekalian dalam keadaan husnul khotimah. Juga tentunya dengan keberkahan suratul Fatihah ini hasil maksud yang dicita-citakan, hasil daripada pengajian ini juga berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi liman dakhala fi baitihil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita sambung dulu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan rutinan kita setiap Sabtu ba'da subuh, yakni dengan mengkaji, membahas kitab Riyadhus Shalihin karya daripada Imam An-Nawawi, atau namanya adalah Imam Abu Zakaria Muhyiddin bin Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jam'ah bin Nizam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Masih di bab yang ke-25, bab tentang perintah menunaikan amanah. Saat ini, pagi ini kita masuk ke dalam hadis nomor 2 dari urutan bab 25 ini, atau dari total keseluruhan hadis ini adalah nomor 201. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hudzaifah bin Yaman. Dan hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Hudzaifah bin Al-Yaman. Ya, ini hadis diriwayatkan dari seorang namanya siapa? Hudzaifah bin Al-Yaman. Baik beliau juga ayahnya sama-sama masuk Islam sebelum hijrah, sebelum bermigrasi, berpindahnya Nabi dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Dan ini Hudzaifah bisa disebut Ansor, bisa juga disebut Muhajirin. Loh, bukannya Muhajirin itu yang hijrah, ikut hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Yathrib, atau kita kenal sekarang dengan nama Madinatul Munawwarah. Ya, karena kenapa disebut sebagai Muhajirin? Karena ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa pula disebut dengan Ansor? Karena beliau ini Hudzaifah bin Al-Yaman atau Hudzaifah bin Husail bin Jabir Al-Absi Al-Yamani itu dilahirkan di Madinah. Jadi lahirnya di Madinah, tapi ayahnya itu nama sebenarnya Husail. Husail Al-Yaman itu ada yang bilang nama kakeknya. Husail Al-Yamani ini aslinya dari Mekah, nikah dengan seorang perempuan namanya siapa itu ya, saya lupa, pokoknya dari Bani Abdu Ashal, itu orang Madinah. Jadi makna Hudzaifah orang Madinah. Maka ini Hudzaifah bisa disebut kelompok Ansor, lahir lagi di Madinah. Bisa juga disebut Muhajirin karena bersama Nabi, juga bersama ayahnya yang asli orang Mekah, bapak nama Mekah. Jadi bapak nama Mekah, ibuna Madinah. Itu bahkan kenapa disebut Muhajirin? Karena pernah ikut Bai'ah Aqobah, satu deklarasi, satu baiat perjanjian siap patuh dan masuk Islam, tentunya patuh kepada baginda Rasulullah Muhammad. Ini akan menarik nih Pak,
kenapa saya harus spill, kalau kata anak sekarang, harus kupas sedikit tentang perawinya. Jadi bukan sekedar isi matan hadisnya, bukan sekedar kontennya saja, tapi siapa perawi ini, yakni Hudzaifah al-Yamani atau Hudzaifah bin Usail al-Yamani. Ini siapa nama sahabat ini? Hudzaifah. Hudzaifah ini terkenal sebagai sahabat yang dijuluki sebagai pemegang rahasianya Nabi. Sekali pernah saya sampaikan ini, ya. Beliau ini intelijennya Nabi. Beliau ini pemegang rahasianya Nabi. Tahu banyak tentang seluk-beluk Nabi? Bukan. Nabi itu baik secara langsung maupun dibisiki oleh malaikat Jibril, tahu banyak hal, termasuk data-data siapa saja orang munafik yang ada di sekitaran Madinatul Munawwarah atau yang ada di Makkah, ya. Dan oleh Nabi disampaikan hanya kepada Hudzaifah bin Usail al-Yamani atau Hudzaifah al-Yamani, hanya Hudzaifah doang. Dan Hudzaifah orangnya nggak bocor, nggak tiap ngobrol dikit ketemu sama Sayyidina Abu Bakar atau ketemu dengan Sayyidina Umar, si itu tuh nggak begitu. Hudzaifah nggak langsung bocorin. Tadi dipanggil sama Nabi apa? Iya begini. Kalau kita kan begitu. Kalau ini Hudzaifah bin Usail al-Yamani nggak begitu. Asli beliau ini sangat menjaga rahasia yang diamanahkan oleh Nabi kepada Hudzaifah bin al-Yamani, termasuk data-data orang-orang munafik yang pura-pura beriman, pura-pura masuk Islam, termasuk yang pernah kita sebut sedikit namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ada ayatnya tuh surah Al-Baqarah ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sadaqallahul azim wa ma'na Allah lebih mu'min. Dan di antara minnya lit tab'id, sebagian, dan ada di antara sebagian manusia, ya, orang-orang yang berkata kami beriman kepada Allah padahal mereka tidak beriman, ujungnya wa mahum enggak beriman. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini dendam sama Nabi sebelum Nabi Muhammad ke Madinah. Ini memang Ubay ini sangat ingin sekali menjadi pemimpin Yathrib atau Madinah. Datang Nabi Muhammad, semua orang sepakat menunjuk Nabi, mengangkat Nabi sebagai pemimpin Madinatul Munawwarah kala itu. Cuma pura-pura ini Ubay, siapa? Abdullah bin Ubay. Sampai-sampai ketika perang Uhud harus di 1.000 pasukan yang dibawa oleh Nabi. Tapi digembosi, tahu digembosi? Mas Milo udah punya kurang 300 banget tanggung-tanggung, berarti 30%. Gak jadi, malah ikut ke musuh, ikut ke lawan, ke kafir Quraisy. Nah, ini Nabi tahu, dan yang tahu hanya siapa? Intelijennya Nabi. Siapa? Tadi siapa? Hudzaifah bin al-Yamani yang merupakan apa? Pemegang rahasianya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini Hudzaifah, ya. Sampai-sampai Pak, ketika Nabi sudah wafat, kekhalifahan dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lantas dilanjutkan oleh siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Ini Sayyidina Umar sangat hormat
kepada Hudzaifah? Ya karena orang dekat Nabi, intelijennya Nabi, ya, sangat hormat. Mau nanya begini Pak, mohon izin Kang, ya, kira-kira begitulah ya. Kira-kira di daftar nama orang munafik ada saya enggak tuh? Sayyidina Umar bin Khattab nanya begitu, padahal kita tahu siapa Sayyidina Umar bin Khattab ya, orang dekatnya Nabi juga. Satu di antara mertuanya Nabi Muhammad, karena Nabi menikah dengan siapa? Putri Umar, namanya Siti Hafsah. Sekelas Sayyidina Umar bin Khattab, Pak, pengen tahu saya masuk dalam daftar munafik enggak? Masya Allah. Apa kata Hudzaifah? Enggak, tenang. Bukan sampean jenengan enggak masuk ke dalam daftar, Anda tidak masuk ke dalam daftar itu, tenang aja. Saking tahu, saking pengen tahunya dan khawatir beliau itu digolongkan orang munafik, padahal luar biasa keimanan, nggak usah diragukan lagi. Nah, pasti nyambung dong dengan judul kita, perintah menunaikan amanah. Di hadis terdahulu kita bahas ayatul munafik, ciri orang munafik, nyambung gitu. Jadi kalau ngejelasin kitab atau hadis itu kudu ada ketersambungan, korelasi biar nyambung. Maka sebenarnya kalau kita ngaji hadis itu enak kalau kita paham inti dan fisiknya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Hudzaifah bin Al-Yamani. Orang lebih populer menyebutnya bin Al-Yamani langsung. Padahal ayahnya itu Husain bin Jabir Al-Absi Al-Yamani. Nah, jadi beliau ini banyak memegang rahasia siapa saja yang munafik, termasuk yang membelot. Ya, termasuk Nabi nanti nih di antara kemukjizatan Nabi, Nabi tahu siapa di antara sahabat yang membocorkan data-data tentang kita ke musuh. Ada itu dalam Sahih Bukhari, namanya Hatib. Tapi kemudian oleh Nabi diampuni karena Hatib ini pernah ikut perang Badar. Baik, an Hudzaifah, diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala, Hudzaifah berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, telah meriwayatkan, telah menyampaikan hadis kepada kami. Siapa? Ini tadi Hudzaifah bin Al-Yamani. Qala haddatsana Rasulullah SAW. Kata Hudzaifah begini, Pak, haddatsana, telah menyampaikan hadis kepada kami. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau boleh kita gambarkan, kita ilustrasikan, Nabi udah tiada. Hudzaifah menyampaikan kepada sahabat atau generasi selanjutnya, mungkin tabi'in namanya. Dulu satu waktu Rasul itu menyampaikan kepada kami hadis ini, 2 hadis. Ya, gambarannya mungkin kayak kita ngaji begitulah. Satu halakoh, satu riungan, Nabi itu pernah nyampein 2 hadis. Qad ra'aitu ahaduhuma. Kata Hudzaifah, beliau meriwayatkan kepada kami 2 hadis yang mana qad ra'aitu ahaduhuma, kami telah tahu. Ro'a itu secara bahasa melihat, maksudnya mendapati. Dan satu hadis telah kami ketahui, satu hadis sudah disampaikan kepada kami. Wa ana antadzirul akhir, wa ana dan aku antadzir
menunggu al-akhar, hadis selanjutnya, hadis yang lainnya. Katanya mau nyampein 2 hadis, yang baru tersampaikan baru 1. Kami menunggu saja. Bayangkan kalau kita hadir di zaman itu, pasti kita sangat menanti-nanti tiap tutur kata petuah laku lampah Nabi. Ya, perilakunya saja kita sangat mencontoh, pengen ngikutin. Haddatsana annal amanata. Ini baru yang disampaikan satunya lagi. Haddatsana telah meriwayatkan, beliau telah meriwayatkan hadis kepada kami. Apa isi hadisnya? Annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Bahwa kata Nabi, amanah satu kepercayaan itu turun dalam dasar asli dari hati orang-orang. Bayangkan ada, kalau kita bungkelukeun, kalau kita zahirkan dalam bentuk sesuatu yang kelihatan oleh kasat mata, amanah itu diturunkan, disimpan di dalam hati. Contoh nih, bapak-bapak dikasih oleh Allah, masukkan ke dalam hati masing-masing. Hati yang bersih, hati yang jernih. Kita pernah bahas yang dimaksud dengan qalbu. Kenapa disebut qalbu? Satu, qalbu itu memiliki makna sesuatu yang sentral, sesuatu yang pusat. Makanya Yasin disebut dengan qalbul Quran. Maknanya bukan hati kalau itu, tapi jantungnya Al-Quran. Sesuatu yang sentral, sesuatu yang pusat. Ada lagi, qalbu itu dari pendekatan bahasa qalaba, sesuatu yang berubah atau bolak-balik. Iqlab, bila mana nun sukun dan atau tanwin bertemu dengan ba, kemudian ditukar bunyi n pada nun sukun dan atau tanwin menjadi bunyi m. Ditukar bunyi n menjadi bunyi m, min ba'di menjadi mim ba'di, layun badanna fil hutomah, ditukar bunyi n menjadi m, layum, itu namanya iqlab, menukar. Qalaba bisa juga bermakna berubah. Makanya ada doa, ya muqallibal qulub, wahai Allah zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah, teguhkanlah qalbi, hatiku, ala dinika, menetapi atas agamamu. Ya, qalaba. Ya, di apa itu Sukabumi ada namanya Wajengan Jejen almarhum Pak Kien. Beliau bilang begini, qalbu itu gampangnya adalah 3 kata. Ruang atau dimensi abstrak ketuhanan, 3 kata. Dimensi tenau ruang. Abstrak katinggalin teu batiniah. Ketuhanan untuk urusan ilahiyah, ketuhanan. Maka qalbu itu untuk urusan ketuhanan, ikhlas, ridho, iman, keyakinan, apalagi itu, tawakal, berserah diri. Itu wilayahnya qalbu. Qalbu itu wilayah untuk ketuhanan, satu ruang dimensi abstrak ketuhanan untuk urusan ilahiyah. Ikhlas, ridho, tawakal, pasrah, sumarama, sama sadayana di hati, di qalbu. Itu fungsinya. Kalau sesuatu tidak sesuai fungsinya, namanya disfungsi, penyalahgunaan. Pisau dipakai oleh ibu, dipakai oleh koki, dipakai oleh chef untuk memotong bawang di dapur, memotong wortel dan sejenisnya, segala keperluan di dapur. Dipakai oleh residivis, penyalahgunaan. Itu pisau. Obat juga sama, ada penyalahgunaan. Jabatan juga yang KKN, penyalahgunaan,
Wengan tuh. Hati harus sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsi utamanya. Tadi niat, iman, ikhlas, ridho, tawakal, keyakinan yang kokoh, ridho, pokoknya urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk amanah. Tuh hati diletakkan di hati-hati manusia. Bayangkan, ya, dikirim wa Allah ke hati. Hati yang mana? Hati yang tulus, hati yang jernih. Sebab amanah termasuk iman, termasuk tawakal tidak akan bercokol, tidak akan menempati hati yang kotor. Contoh, ibu bawa kresek jinjingan, di dalamnya ibu habis belanja dari minimarket, di dalamnya ada deterjen. Biasanya oleh si kasir deterjennya dikasih plastik lagi. Ibu beli sosis juga diplastikin lagi, meskipun disetuadakan tapi dipisahkan. Tidak mungkin disetuadakan, betul nggak Bu? Ibu ada makanan, ibu juga ada seperti deterjen, sabun-sabunan, apalagi yang menyengat, tentu tidak disatukan. Itu gambaran duniawinya, biar paham. Sama, kalau hati busuk, hati kotor, nggak ada ikhlas, ridho, tauhid, akidah dan kebaikan lainnya, lalu busuknya hati, bisakah menerima amanah? Tidak bisa. Maka amanah hanya akan menempati orang yang hatinya jernih, bersih, tidak busuk. Nah, di sini annal amanata nazarat fi jadri qulubil rijal. Ya, bahwasanya amanah itu turun, ya, dalam dasar asli dari hati orang-orang. Mulanya ketika balik belum ada dosa. Ketika ada dosa, satu dosa dititikkan nuktatan sauda, satu noktah, menjadi bahasa orang tak boleh film noktah perkawinan, noktah, noda, rona kalabal, rona ala kulit. Rona itu apa? Kotoran, ya kotoran. Iklannya dalam sabun muka. Rona di wajah, kotoran. Saya pernah sampaikan, kalau satu noda, satu dosa, kemudian berhenti dan kemudian bertaubat, bersih lagi. Tapi kalau banyak noda kemudian memenuhi hati, ibaratnya cermin yang jernih terpenuhi oleh noda-noda hitam. Cermin yang tertutup oleh noda hitam, alih-alih boro-boro bisa menerima pantulan cahaya, terang saja tidak. Ya, paling kilatan sedikit, ibu pun tidak memantulkan. Maka itulah gambaran orang yang hatinya busuk, yang penuh dengan dosa. Diberi nasihat pun susah. Maka beruntunglah kalau kita masih mau menerima nasihat. Beruntunglah kalau hati kita masih bisa meneteskan air mata, karena sumber asli dari hati. Lalu setelah ditempatkan, summa nazalal Quran fa'alim minal Quran, kemudian turunlah Al-Quran. Orang-orang itu lalu mengetahuinya dari Al-Quran, tahu tentang apa? Al-Quran, tahu tentang amanah dari Al-Quran, dalil-dalil penguat pengokohnya. Kemudian apa namanya, fa'alimu minal Quran wa alimu minas sunnah. Tahulah orang-orang itu, tahu apa? Ya tahu tentang amanah dari Al-Quran. Kita semua belajar supaya tahu pentingnya amanah dari Al-Quran, tahu tentang amanah dari As-Sunnah, hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu
Tsumma haddatsana an raf'il amanah faqala, kemudian haddatsana an raf'il amanah, lalu beliau menceritakan kepada kami. Beliau di sini Nabi, kata Hudzaifah begini. Lalu setelah Nabi meriwayatkan hadis yang menyebutkan amanah diturunkan kepada setiap qalbu manusia, dan kemudian manusia itu tahu tentang amanah, ngaji berarti ada ilmunya. Artinya apa? Lain saukur menang wungkul, tapi kudu apal ilmu. Nah, sudah tahu nih tentang, sudah dapat dia mana? Tahu dong ilmunya dengan dasar Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa amanah itu penting untuk kita jaga, amanah kita pelihara, kita sampaikan kepada yang berwenang, kepada yang berhaknya. Kemudian Nabi meriwayatkan hadis kepada kami an raf'il amanah. Nabi meriwayatkan kepada kami tentang diangkatnya amanah. Secara bahasa rafa'a itu diangkat, maksudnya hilang. Ya, secara johirnya katanya itu an raf'il amanah. Rafa kan artinya angkat. Maksudnya yang tadi sudah ada di hati-hati manusia, kemudian nanti akan diangkat atau hilang. Kok hilang? Iya. Ini kenapa hilang kita ceritakan. Qala yanamur rajulun naumata. Nabi menggambarkan, ya, Nabi menggambarkan dengan gambaran ilustrasi begini. Ada seorang laki-laki sedang tidur, lalu amanah diambil dari hatinya. Ya, qala, Nabi bersabda, yanamur rajul. Gambarannya kayak begini. Ada orang tidur. Ya. Tidur an-naumata, tidur pulas, tidur beneran. Fatuk babul amanah, lantas dicabut amanah itu. Maksudnya tidur di sini, kalau kita tidur, kira-kira nih Pak, kalau kita tidur, Pak, saya titip ayam saya ya, atau Pak, saya titip motor saya, ketiduran atau tidur, motornya hilang. Ya, motornya hilang, berarti orang itu tidak ada amanah. Kenapa? Karena sedang tidur. Poinnya apa? Poinnya adalah ketika akhir zaman, gambaran akhir zaman dan bahkan nanti kiamat, di antara cirinya manakala amanah sudah hilang dari hati-hati manusia. Kenapa? Karena hatinya tidur. Ya, saya tidak menceritakan masalah tidurnya, bukan. Ini hanya perumpamaan. Di mana ada orang tidur, dicabut, diambil amanahnya. Nah, ketika kita di akhir zaman ini, Bapak melihat fenomena orang tidak amanah. Ya. Amanah itu satu komplek dalam hati kita dengan ikhlas, tulus, ridho dan sebagainya, termasuk khosyah atau khauf kepada Allah Ta'ala, takwa kepada Allah Ta'ala. Maka ketika amanah itu dicabut karena hatinya sudah tidak berfungsi lagi, bukan hati fisik, hati batiniahnya tidak berfungsi, mati. Sebab apa? Banyak faktor. Masuk hal-hal yang tidak halal, makanan yang tidak halal, kemudian dia terbiasa dan cuek mengerjakan perbuatan dosa, menganggap wajar terhadap dosa. Masih ingat di bab sebelumnya tentang amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana orang yang menganggap dosa sebagai hal yang biasa, hatinya ada masalah.
Jujur saja tetap kita ini harus ingkar ketika melihat kemungkaran, minimal itu ya. Wadzalika aful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Jujur aja, saya pernah sebut tuh beberapa kali, 1 atau 2 kali, melihat orang di depan mata kita melakukan kemungkaran, kita tolak, bahkan maaf jangan tersinggung, tapi kan ini nyata. Wanita yang sudah balik wajib menutup aurat. Ya alhamdulillah lah, mungkin lingkungan kita, maksudnya anak istri kita, anak perempuan kita, istri kita, bapak-bapakmu ya, atau ibu-ibu juga bisa menutup aurat. Ini kadang-kadang kita melihat orang lain, aslinya kita ini tidak ridho, cuma kalau negor kita kadang-kadang nggak enak misalnya gitu, tapi hati kita harus ingkar, nggak boleh ini. Dan lihat coba Habib Umar bin Salim bin Hafid itu pernah satu waktu diwawancara oleh jurnalis wartawan perempuan, matanya dilempar ke kanan atau ke kiri, nggak fokus ke si wartawan, bukan nggak sopan ya. Habib Umar tahu ya, yang dari Yaman, beliau mengalihkan. Kenapa? Nggak mau fokus melihat si wartawan yang perempuan, meskipun cuma maaf rambut doang, ya tetap aja nggak boleh kan menutup aurat mestinya. Maka kita pun jangan menganggap sepele, jangan menganggap remeh. Khawatir ketika kita menganggap remeh terhadap model begitu, termasuk kemudian maksiat, kemungkaran yang harusnya kita tolak, kita anggap biasa ya, tekunan naon pertama ya, tetap kita doakan ya, ini nggak boleh, harusnya menutup aurat, moga-moga dia dapat taufik dan hidayah, gitu tetap doain ya. Atau di depan kita ada pelaku dosa meskipun kecil, pengennya kita ngasih tahu, aduh apa namanya, takut dianggap sok suci, aduh segen dan sebagainya, akhirnya nggak boleh. Hatta sampai di depan kita yang mengerjakan itu adalah orang yang ngerti ilmunya, ini nggak boleh, aduh nggak boleh, itu nggak boleh. Nah nanti kita harus menolak. Itulah kenapa hati yang tadinya ada amanah, kemudian amanahnya dicabut. Gambarannya seperti orang tidur. Yang tertidur itu sadar enggak? Pantau meureun. Nya ayeuna kieu. Hati nurani mana yang tega melihat rakyat itu miskin? Hati nurani mana yang tega dia sebagai pejabat pakai mobil mewah, sedangkan rakyatnya ada yang tidak bisa makan sama sekali? Berarti hati nuraninya mati alias tidur ya. Mati ya, tidur itu mati sementara ya. Iya kalau sementara, kalau balik lagi ya. Kalau bangun mungkin balik lagi, sadar lagi, itu pun kalau dia sadar gitu. Yang kacaunya kalau dia bangun tidak sadar kalau dia sudah bangun. Yang lebih parahnya lagi, amanahnya nggak balik lagi. Nah, fatuqbadul amanatu min qalbihi, diangkat apa tadi, dicabut ketika tidur. Fayawallu atharuha, lantas ketika dicabut itu ada bekasnya itu bengkak seperti apa di sini, mislal majli kajamrin dahrajatu ala rijlika, itu bekasnya ada Pak, bekasnya ada seperti melepuh karena kena apa, baratnya ruhai ya, tapi ruhai kan udah hampir habis. Itu seperti kita kena bara api, seperti ada kulit kita kena bara api yang jatuh di kaki ya, aku masih melepuh gitu ya, gambarnya seperti itu. Kalau dijohirkan
hati yang tadinya ada amanah kemudian amanahnya dicabut, diambil, itu ada bekasnya kalau kudu dijohirkan. Bekasnya itu seperti kalau kita punya kulit melepuh kena bara api, seperti itu gambarannya. Berarti kira-kira sakit nggak? Kudunya sakit. Sayangnya orang yang punya penyakit hati itu nggak merasa kalau dirinya sakit. Pernah kan kita bahas tuh kata Imam Ghazali 3 kondisi untuk membedakan penyakit hati dan penyakit johir. Kalau penyakit johir yang merasa duluan adalah diri kita, contoh meriang, bukan kata orang kamu meriang, enggak saya, atau saya meriang nih kata orang lain, mungkin tidak. Kalau penyakit hati yang tahu duluan, yang merespon menanggapi duluan justru orang lain, bukan dirinya. Kamu mah sombong, bukan kata dirinya tapi kata orang lain. Jadi pertama membedakan penyakit fisik johir dan penyakit apa? Penyakit hati adalah dari segi siapa yang merasakan. Kalau penyakit fisik yang merasakan, yang tahu duluan dirinya. Kalau penyakit hati orang lain yang tahu duluan. Yang keduanya dokter atau ahli yang mengobatinya. Kalau penyakit fisik banyak nggak dokternya? Spesialisnya banyak. Kalau hati tongboro dokternya, mungkin ahli agama atau ulama yang ngerti di bidang hati pun tidak banyak, ya, nggak banyak. Ada tapi nggak banyak, itu terbatas. Yang ketiga, kalau orang sakit fisik ingin segera sembuh, padahal lain untuk nyeri gusi ya tete. Disebut gering pada gering. Coba nuker nyeri huntu, bener teh gering? Enggak, coba panas ente. Gitu ya. Kecuali anak kecil, anak kecil mah beda. Panas sih pasti ngaruh tinu lain. Kolot pante, biasa we kan gitu, biasa. Kalau penyakit hati alih-alih boro-boro ingin sembuh, ngerasa dia punya penyakit hati saja. Ente, mana gitu ya? Si eta mah teu ngarasa teu rumasa punya penyakit. Deukeut cuma teu sombong. Sabari ngarewielkeun mas teh gitu nya. Nah, itulah bedanya penyakit fisik dengan penyakit hati. Jadi ada bekasnya. Ketika amanah dicabut dari hati. Fanabito patarahu muntabiron walaysa bihi syai'un thumma akhadha asad pada rijahu ala rijlihi fa yusbihun nasu yatabaya'una la yakadu ahadun yu'addil amanah. Selanjutnya bekas itu tadi, bekas dari amanah yang dicabut dari hati, kalau dijohirkan itu selain seperti kulit yang melepuh, bekasnya makin membengkak. Ini menunjukkan bahwa dampak buruk dari hilangnya amanah. Hati saja merasa kesakitan. Ya, sayangnya enggak ngerasa kalau dia hilang amanah. Yang merasakan orang lain. Ini gambaran akhir zaman. Akhir zaman tuh nya mungkin tingali we kumaha. Tadi sudah saya ungkap satu, karena ada kekotoran pada hatinya yang disebabkan makan makanan yang tidak halal, minimal syubhat wal iyadu billah min dzalik yang haram. Yang kemudian keduanya menganggap remeh terhadap apa tadi? Dosa.
sehingga dia menganggap bansos kuduna dibagikan 10 kajet ya jeung rakyatna dalaman ge cukup si eta teh perlu dibere atau dina paket teh aya gula aya minyak geus minyak mah cokot atau gulana cokot nu dibutuhkeun minyak ieu itu menganggap remeh terhadap dosa. Na'udzubillah min. Saya yakin husnudzon, yakin pada Allah, husnudzon pada Bapak masih termasuk orang-orang saleh. Iya, karena kalau kita menganggap remeh terhadap itu, jeung sih kok itu teh. Urang teh hirup di dunia sakedeung. 60 tahun, 70 tahun sakedeung. Nanti kita pertanggungjawaban di akhiratnya orang kayaknya panjang, ngantri nage panjang. Ya Allah ya Rabbana. Maka dengan pembahasan ini utamanya juga tentu buat saya yang membahas, buat kita semua jadi alarm, jadi pengingat, notifikasi. Nyantong alarm di HP wungkul tong notifikasi di HP saja. Kita juga butuh notifikasi. Ku ayeuna ngaji pan saling ngemutan. Gusti menurutnya orang teh kieu oge pejabat walaupun setingkat RW, walaupun setingkat RT, walaupun cuma di kantor, walaupun cuma kepala cabang, walaupun cuma kepala sub, walaupun kepala anu misalnya, tetap itu adalah ada amanah. Bayangkan kalau amanah itu sudah dicerabut dari hati-hati kita, sudah tidak ada lagi yang peduli terhadap amanah, tidak ada kepedulian terhadap sesama, satu sama lain saling cuek, terus tinggal nunggu hancur. Kiamat itu gambarannya ya hancur. Kenapa hancur? Karena secara zahir saja di antara tanda-tanda kiamat itu berawal dari hancurnya fisik bumi. Gempa bumi kenapa terjadi? Di antaranya kiamat itu seperti azalzal idza zulzilatil ardu, goyang, goncangan. Ya, goncangan. Kita tahu kenapa di antara sebabnya wal jibalu autada, kuduna gunung teh jadi pasang paku. Kita mengampar, kita membentangkan tikar plastik supaya tidak kebawa angin. Kita tindih pakai batu atau beban atau pakai paku. Tuh gunung gambarnya seperti itu. Gunung yang nggak ada dikeruk sama kita, nggak ada penghijauan. Rame gubernur itu yang melakukan sidang. Kalau itu tidak dihentikan, ya terus goyang, rusak. Itu rusak fisik, kerasa. Rusak batiniah sangat amat terasa dampak mafsadat kerusakannya buat kita. Hitung jauh-jauh. Rusaklah fisik dengan adanya izin mendirikan bangunan di villa atau di resapan air. Itu karena siapa? Ulah tangan. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Aid yadun itu tangan, bukan sekedar tangan fisik yang membuang sampah sembarangan saja, bukan dengan membabat pakai fisik saja, mungkin itu terbatas, tapi tangan seorang pejabat yang tidak amanah. Maaf, saya tidak menyindir pejabat semuanya, ini yang tidak benar. Anu bener mah didoakan sing panjang umur, nutup bener sing diberi taufik hidayah gitu aja nama. Dengan cara apapun taufik hidayah Allah, misalnya dibuat tidak benar, maksudnya dibuat sadar bagus, dibuat gering jadi sadar halus gitu. Jangan sampai jadi pemimpin segala dikasih tanda tangan di murah mareh, izin di murah mareh, sok silakan. Akhirnya ketemu pimpinan yang lebih tinggi, ketemu pejabat, ketemu gubernur, akhirnya bagaimana caranya nutupin? Akhirnya stroke, pensiun di stroke-nya itu bener gambaran.
Selain sakit yang lain kita tidak suudzon semuanya. Ini manut bener. Jadi lamun bener atau nggak singgung. Itu. Maka dari itu gambaran kenapa kiamat itu kemungkinan makin dekat ketika manusianya di dalam hatinya sudah tidak ada amanah. Ya hancur fisik maaf bukan mengecilkan, masih kecil. Yang lebih gede adalah sesuatu yang kita anggap kecil, tanda tangan tadi. Iya, tanda tangan oleh oknum pejabat atau pejabat yang tidak amanah. Ya. Belum tentu kita juga bisa seperti pemimpin-pemimpin hebat. Kita doakan saja. Tong ngarewongan wae doakeun. Ini mah saya sedang mengisahkan kekhawatiran yang terjadi jika tidak amanah. Jadi saya bukan mengkritisi pemerintah, tidak. Kita hanya memberikan kontrol sosial kepada siapapun yang akan jadi dan sedang menjadi pemimpin atau yang diberi amanah. Jadi awas, jangan pahami Ustaz ini nyindir. Tidak, kita sedang menyindir kita. Karena kita juga pemimpin minimal untuk level diri kita atau keluarga gitu. Nah, kemudian ya, mana bekas tadi itu ada. Sedangkan katanya di dalamnya tidak ada apa-apa. Wa ma fi qalbihi. Nah, mana tadi itu? Walaysa bihi syai'un, dan di dalam hati udah gak ada apa-apanya. Tapi bekasnya ada, tapi sayangnya di dalam hatinya ada apa-apa. Tidak ada apa-apa teh. Nya amanah tos teu aya. Tidak amanah. Amanah itu sejalan dengan adil. Adil itu proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nya akal pakai sing bener, hati sing dipakai bener. Amanah kepemimpinan dipakai benar. Summa akhadha asan pada rajau ala rijli fayusbihun nasu. Lalu beliau mengambil batu kecil lalu menjatuhkannya ke kaki beliau. Orang-orang kembali meneruskan perdagangan masing-masing, hampir tidak ada seorang yang menaikkan amanah. Meskipun ayah dagang, pandagang tetap kudu jujur, kudu amanah. Orang amanahnya udah nggak ada, tetap aja melakukan aktivitas seperti jual beli. Itu sampai meskipun ada aktivitas perniagaan, tetap tidak ada amanah karena akhir zaman. Lalu dikatakan begini, hatta yuqal inna fi bani fulanin rajulan aminan, hatta yuqala lirrajuli ma ajladahu ma adrapahu ma aqalahu wa ma fi qalbi mithqalu habatin min khardalin min imanin. Ini dikit lagi ya. Selanjutnya dikatakan begini, itu tuh di kampung atau di kalangan si Anu ya, Bani Fulan ada orang yang amanah, sehingga orang itu dikatakan alangkah tabahnya, alangkah cerdasnya, alangkah pinternya. Sedangkan di hatinya tidak ada iman walaupun sebesar biji sawi. Padahal orang itu tidak ada aman. Hanya pinter belaka. Pinter mah gampang, sekarang ilmu kita bisa peroleh di mana saja. Tapi manfaat dan barokah atas ilmu tidak. Ilmu itu bersih suci, amanah juga bersih suci. Tidak akan masuk kecuali di hati yang bersih. Gitu. Jadi ada orang katanya amanah, disebut cerdas, pinter, tapi di hatinya tidak ada iman walaupun sebesar biji sawi ya. Maka kata Nabi, benar-benar telah datang kepadaku suatu zaman dan aku tidak peduli kepada siapa di antara kalian yang mengaku berjual beli dengannya.
Jika dia adalah orang Islam, maka agamanya akan mencegahnya mengkhianati. Kalau benar dia Muslim, dia akan amanah. Ya. Nah, kalau dia ngaku Muslim tapi tidak amanah, nah itu adalah orang. Nah, ini cukup panjang. Pada kesimpulannya, para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, hadis ini yang ada dalam kitab Sahih Muslim ini intinya mengingatkan kepada kita bahwa di antara tanda akhir zaman adalah ketika amanah yang satu paket dengan iman itu diangkat. Nah, tadi kenapa iman tidak ada? Karena orang yang tidak amanah sama dengan dia tidak iman, atau minimal imannya tidak sempurna. Temoga kasih ke Allah. Okay. Dia seakan-akan nggak diawasi oleh Allah. Contoh tadi, nggak perlu 10-nya kita keluarkan, 8 juga cukup. Dia seakan-akan tidak iman kepada Allah, bahwa padahal Allah Maha mengetahui bahwa nanti di hari kiamat, di yaumil hisab, yaumil jaza, akan dibalas atas segala perbuatannya. Nah, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa tetap amanah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan? Enggak. Kenapa di Indonesia kan tambah di Jepang ada bukti PR, padahal di Jepang kan banyak non muslim.